الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa ini? Ahmad. Wildan pakai. Dimatikan speakernya. Sama Ahmad. Ahmad siapa ini? Oh, yang rekam. Adabul Khala ya? Gimana? Benar? Adabul Khala? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw ajala aw yujalu alayya. Amma ba'da. Ini Adabul Khala ini adalah satu amaliyah yang tiap hari kita kerjakan. Jadi kalau sampai kita ini tidak ikut sunnah, maka ini berapa banyak aktivitas yang kita ini rugi karena tidak dapat pahala. Ya Allah, siapa ini? Daniel. Coba yang ngaji itu yang speaker Daniel. Dimatikan. Bisukan anunya itu. Jadi yang baru masuk langsung dibisukan, kita biar ngaji langsung tawajuh begitu. Ini saya ulangi lagi. Adab-adab yang kaitan dengan Baitul Khala. Keluar masuk toilet, apa yang dikerjakan di dalam toilet. Ini adalah satu
aktivitas yang hari-hari kita kerjakan. Sehingga kalau sampai ini tidak ikut sunnah, tidak ikut adab yang diajarkan oleh syariat Islam, berapa banyak kerugian yang kita dapat di dalam jalannya umur kita ini. Sehingga Maulana Yahya rahimahullah, yaitu ayahnya Maulana Zakaria, beliau mengatakan, seandainya ada orang dalam 3 hal itu selalu ikut sunnah Nabi, maka akan cepat dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ada 3 hal yang dia selalu ikut sunnah Nabi, maka akan cepat dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Adab makan minum, adab masuk toilet, kemudian adab tidur. Ini aktivitas yang hari-hari dijalani oleh manusia. Bahkan dalam sehari itu lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka kalau sampai ini kita remehkan, sehingga berjam-jam kita ini punya aktivitas yang tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa ruginya kita ini. Maka waktu kita ngaji muhadzab sama beliau Romo Kiai Ozeron rahimahullah, beliau sampaikan ini adab khala ini jangan terlalu diremehkan. Wah, cuma ngaji itu loh. Di Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai satu kaum karena diantaranya karena mereka ini menjaga adab di dalam toilet. Yaitu apa? Allah cerita mengenai Masjid Quba. Maka dalam Masjid Quba ini Allah bercerita satu ini masjid yang usisa ala taqwa. Yang pertama, maka Masjid Quba ini lebih layak engkau Muhammad untuk sholat di dalamnya daripada kau mendatangi undangan sholat di Masjid Dirar yang dibangun untuk memecah belah umat Islam. Jadi dibangun untuk sebagai markas musuh-musuh Islam. Ini poin pertama. Yang kedua, Allah cerita selepas ini kelebihan Masjid Quba, Allah juga cerita mengenai kelebihan keistimewaan hamba-hamba Allah yang tinggal di Masjid Quba. Fihi rijali yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Quba ini ada rijal yang suka dalam bersuci. Mereka ini suka bersuci. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka ketika turun ayat ini, baginda Nabi SAW mendatangi Masjid Quba dan tanya kepada laki-laki yang ada di sana, apa amalan kalian di dalam bersuci yang berbeda dengan kita pada umumnya? Apa amalan kalian yang berbeda di dalam bersuci, berbeda dengan kita pada umumnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiklankan amalan kalian di Al-Quranul Karim, dan Allah mencintai orang-orang yang beramal seperti amalan kalian. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka diceritakan itu di Majmu' itu, bahwasanya mereka ini istinja pakai air. Ini dipahami oleh Madzhab Syafi'i, maksudnya
umumnya orang Arab di saat itu, ketika istinja itu hanya pakai batu. Lah orang ahli Kuba ini, maka ketika istinja mereka yo pakai batu juga pakai air. Mereka pakai batu juga pakai air. Lah disitulah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti sekarang ini, kita ini di samping pakai air, maka pakai tisu lebih dulu. Lah apa itu manfaat tisu? Manfaatnya adalah supaya tangan kita tidak langsung tadammuh, bersentuhan langsung, berlumuran langsung dengan najasah. Jadi supaya tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan najasah. Yang kedua, supaya menghemat penggunaan air. Jadi penggunaan batu ini taklilan lin najasah, manfaatnya kita tidak langsung kontak dengan najis. Yang kedua, hemat dalam penggunaan air. Sedangkan dalam ayat lain, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Maka dengan ini hikmah yang dipahami ulama. Yang jelas, istinja dengan cara pakai batu, pakai tisu, kemudian baru pakai air, ini adalah amalan yang dicontohkan oleh orang-orang di Kuba, rijal di Kuba, yang mana dengan amalan inilah Allah, dengan diantara amalan inilah Allah mencintai mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang meniru-niru amalan mereka. Maka ini kata beliau, jadi kita jangan meremehkan satu amal. Terkadang amal itu kelihatannya sepele, kelihatannya biasa, tetapi ketika disukai Allah, menjadikan orang-orang yang mengamalkannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ini sepele, cuma pakai air, sebelum pakai air adalah pakai batu atau yang semisal batu, tisu, dan sejenisnya. Maka ini bagaimana kita hidupkan, ya kayak di toilet-toilet di airport kan juga begitu itu. Nah ini kita buat di rumah-rumah kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dicintai oleh Allah sebagaimana Allah mencintai rijal yang ada di Masjid Kuba. Kemudian yang ketiga, ini ada satu riwayat daripada Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Surhindi, Mujadid Al-Afthani, di mana beliau pernah keluar dari toilet atau masuk toilet tidak ikut adab. Pernah ini masuk toilet pakai kaki kanan atau keluar dari toilet kaki kiri. Maka apa yang beliau rasakan sehari itu, maka langsung rohaniyahnya itu turun drastis. Jadi gara-gara ini ada satu amalan sunnah yang tidak dijaga, maka menjadikan rohani ini rasanya itu beda gitu. Jadi orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dinaikkan ini pengalaman rohaninya sampai tingkatan-tingkatan tertentu, maka ini ketika terjadi kemerosotan rohani itu langsung terasa. Terasa ketika sholat, terasa ketika baca Quran, terasa ketika zikir, terasa dalam muraqabah, dalam amalan harian, terasa betul. Maka ini adab-adab khala, baitul khala ini adalah satu perkara yang penting yang harus kita mudzakarahkan, kita hidupkan juga, dan kita sampaikan kepada orang lain. Ini mukadimah. Kemudian yang kedua, yang dibahas di dalam fikih mengenai adab-adab toilet itu ada dua. Intinya ada dua. Yang pertama, adab masuk toilet. Di dalam kitab fikih ada dua judul bab yang kayaknya berbeda. Satu fi adabil khala atau fi adabi baitil khala. Yang lain menulis fi adabi qada'il hajat. Nah, di sini
ulama yang mengatakan fi adabi qada'il hajat, memang itu adab-adab kaitan dengan istilahnya menunaikan hajat, yaitu satu atau dua, yaitu kencing atau BAB, buang air besar. Tetapi ketika diteliti lagi oleh ulama-ulama muhakkikin, sebetulnya adab itu tidak hanya berkaitan dengan ketika orang mau kencing atau mau BAB, bukan. Adab ini kaitan dengan tempat. Maka kalau ada orang, dia masuk toilet, entah dia mau membersihkan toilet, dia mungkin mau mandi, atau dia mau sekedar ngambil sabun. Nah, jadi orang yang masuk toilet, apapun hajat dia, walaupun bukan kencing, bukan BAB, maka tetap dituntut dan diperintahkan untuk menjaga adab-adab yang kaitan dengan Baitul Khala, yaitu toilet. Nah, disinilah maka sebagian ulama muhakkikin itu mengganti judulnya bukan babu adabi qada'il hajat, tetapi bab, yaitu apa? Bab adab kaitan dengan tempat, yaitu namanya toilet atau jamban. Baik toilet ini adalah tempat yang memang permanen itu memang toilet, atau tidak permanen, contohnya orang datang ke hutan, ke tempat di pinggir jalan di hutan begitu, kemudian dia qadil hajat di situ. Nah, maka di situ juga ketika memasuki tempat yang dia niat ingin qadul hajat di situ, maka ini kata para ulama juga disunahkan adab-adab yang kaitan dengan qadul hajat atau Baitul Khala. Ini yang pertama. Kemudian poin kedua yang dibahas, selepas bahas adab-adab kaitan dengan toilet, yaitu membahas mengenai tata cara istinja. Tata cara istinja, entah istinja dengan batu, tisu, dan semisalnya, atau istinja dengan air, yaitu dua-duanya ini hal yang sangat penting gitu. Ini hal yang sangat penting. Karena ini, terutama bagi orang yang safar, ini istinja dengan batu atau tisu ini, mau tidak mau, menjadi hal yang fardhu ain, harus dipelajari tata cara yang benar. Sehingga akhirnya ketika kita safar tidak bingung, karena terkadang kita ini safar di negara orang kafir, pernah kita safar di negara orang kafir itu, di rest area itu nggak ada namanya toilet, ada airnya itu nggak ada. Semua toilet cuma disediakan tisu aja, nggak ada airnya. Maka teman kita bilang, waduh, saya ini jadi nggak mantep ini. Nggak mantep gimana, Pak? Ini kan kita istinja nggak pakai air ini, cuma pakai tisu ini. Ini perasaan kita ini jadi nggak sempurna ini ibadah kita ini. Jadi kita nggak boleh seperti itu, Pak. Jadi karena istinja pakai batu, pakai tisu, ini hal yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat pada umumnya. Maka dari ini dianggap suatu keringanan. Istinja dengan batu, tisu itu suatu keringanan. Maka dari itulah, ketika kita mengerjakan rukhsah itu harus mantap. Ini salah satu yang dicontohkan Nabi. Jangan sampai menganggap dengan ini kita ini kurang. Oh, nggak perlu. Seperti orang kosor, orang jama. Ini karena ini perkara yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW, ya kita kerjakan. Ini bagian daripada syariat Islam. Ini bagian daripada agama gitu. Nah, istinja juga seperti itu. Maka kalau dalam kitab fikih sampai dijelaskan, kalau ada orang itu tidak mau mengerjakan rukhsah karena raghbatan 'anis sunnah, orang tidak mau mengambil rukhsah keringanan dalam agama karena benci kepada sunnah, dan ini justru diperintahkan, dianjurkan untuk mengerjakan.
dan mengkruh untuk meninggalkan rukhsah gitu loh. Jadi agama itu yang sempurna itu yang dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan punya pemahaman kalau kita ini apa itu qasar sholat itu berarti kita mengurangi agama, enggak. Jadi qasar sholat itu tidak mengurangi agama, karena itu ajaran, bagian dari ajaran agama yang mansus dinas dalam Al-Quranul Karim, juga dalam sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagian ulama malah mewajibkan qasar ketika safarnya melebihi 3 marhalah. 3 marhalah atau lebih. Faslu biadabil khala yuqaddimu dakhilul khala yasarahu wal khariju yaminahu. Disunahkan orang yang masuk toilet masuk dengan mendahulukan kaki kirinya, dan orang yang keluar dari toilet untuk mendahulukan kaki kanannya. Wala yahmilu dzikrullah, jangan membawa apa saja yang di situ ada zikrullah. Jadi nama-nama yang kaitan dengan Allah, nama-nama yang mengingatkan kepada Allah. Nah ini terus apa makna zikrullah ini? Jadi tidak boleh membawa apa saja yang di situ ada zikrullah. Maksudnya tertulis di dalamnya apa yang kaitan dengan Allah. Quran kan kalamullah. Hadis Nabi, ilmu-ilmu syariat, nama para malaikat, nama para anbiya, nama orang-orang soleh, para aulia. Ini termasuk zikrullah. Karena para nabi, para rasul itu utusan Allah. Karena para malaikat itu ya utusan Allah. Karena orang-orang soleh, para wali-wali itu juga kekasih Allah. Nah, maka apa saja yang di situ disebut kaitan dengan Allah, nah, ditulis di situ, maka itu makruh dibawa ke dalam toilet. Bahkan bisa haram kalau itu cincin tertulis itu zikrullah, diletakkan di jari-jari tangan kiri, kemudian digunakan istinja. Nah ketika istinja bersentuhan dengan air mutanajis, itu malah haram itu. Terus satu hal yang penting lagi, bagaimana Pak kalau kita ini ada baju, kemudian di baju itu ditulis nama kita. Nah, ditulis nama kita. Muhammad atau Abdurrahman. Muhammad siapa begitu, Abdurrahman. Nah, apakah ini juga baju ini makruh kita bawa ke toilet? Jawabannya tidak. Itu sudah saya nukil di Tashil juz 1 dari kitab Asy-Syaikh Bujairami itu, bahwa yang dimaksud itu ya mu'azzam, nama yang ismun yang dimaksud adalah mu'azzam, yang diagungkan. Jadi ya kalau Muhammad yang dimaksud adalah nama baginda Nabi SAW, itu nama Abu Bakar, Umar yang dimaksud adalah nama sahabat, nama ulama, Abu Bakar Al-Baqilani, nama aulia, nama ulama. Muhammad bin Idris, namanya Imam Syafi'i. Lah, maka ini termasuk hal yang diagungkan. Nah, itu dibawa ke toilet makruh. Tetapi kalau ada orang namanya Muhammad bin Idris, ada orang namanya Jibril, ditulis di bajunya. Ada orang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang dimaksud tulisan itu adalah nama pemilik baju. Maka ini berarti nama itu tidak diartikan sebagai mu'azzam. Nama itu adalah nama pemilik baju itu. Sehingga itu tidak makruh dibawa masuk ke dalam toilet. Karena bukan mu'azzam. Ya pemilik baju itu, ya, maksudnya begitu. Ini perkara penting. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala. Termasuk kalau
yang dianggap darurat, yaitu apa? Kita bawa uang dinar. Di situ ada qul huwallahu ahad. Maka ini namanya uang, ya sebetulnya itu qul huwallahu ahad itu ya makruh, tapi ini mungkin darurat sehingga ada keringanan begitu. Kita bawa uang-uang Saudi, uang-uang dari Timur Tengah. Di situ terkadang ada ismul mu'azzam, nama-nama yang diagungkan. Nah, ini juga dianggap sebagai darurat. Wa yatamidu jalisan yasarahu. Nomor berapa ini? Jadi nomor pertama, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Sunnah kedua, jadi sunnah nih, adab ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Jadi kalau diperintahkan, ini adab itu mencakup sunnah juga mencakup yang wajib. Kalau adab itu harus ditinggalkan, maka ada yang haram, ada yang makruh. Nah, ini adab. Jadi lebih umum artinya. Nomor 3, jangan membawa nama-nama yang diagungkan dalam agama. Nomor 4, duduk dengan bersandar pada kaki kiri. Apa hikmahnya? Ini kata Imam Ghazali rahimahullah. Orang tuh kalau duduk tegak, seperti botol yang ada air ditegakkan, maka ini air sulit keluar, agak lambat gitu. Tetapi ketika dimiringkan, maka lebih lancar untuk keluar itu air. Dan begitu pula lambung kita ini, kalau posisi duduk itu tegak, maka ini menjadikan kita lebih lama di toilet. Lah, berlama-lama di toilet itu hukumnya makruh. Maka di situ kita agak miring ke kiri supaya segera keluar, segera tuntas itu kencingnya, juga segera keluar itu kotoran di hatinya. Maka dari situlah jangan orang tuh kencing berdiri. Jadi kalau ada di toilet airport atau di mana saja itu ada tempat-tempat fasilitas kencing berdiri, sebetulnya itu yang disediakan adalah untuk orang-orang kafir. Orang kafir kan nggak punya adab, maka nggak layak itu dipakai oleh orang Islam. Akhirnya ya nggak layak lah. Baginda Nabi SAW melarang orang kencing berdiri. Beliau hanya sekali tok kencing berdiri. Nah, ini dikatakan para ulama karena darurat. Nah, darurat kondisi di saat itu. Maka ini yang kedua, beliau hanya menunjukkan bahwasanya kencing berdiri itu tidak haram. Walaupun belum melarang, tapi itu tidak haram. Maka sekali pernah beliau kencing berdiri. Karena ada kotoran-kotoran di tempat tersebut, nggak layak untuk duduk. Jadi, itu fasilitas-fasilitas yang dari tempat umum itu, tempat kencing berdiri, itu adalah untuk orang kafir. Maka satu hal yang mengherankan, saya pernah masuk di sebuah pondok pesantren, anehnya toiletnya itu ada tempat kencing berdiri. Ini pondok pesantren kok kayak begini, ini gimana ya? Wala yastabilu qiblata wala yastadbiruha. Lah ini. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Wa yahrumani bisahra. Hukumnya haram menghadap dan membelakangi kiblat ketika dia qada'ul hajat di tempat terbuka. Jadi bagaimana hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika qada'ul hajat? Ditafsil. Kalau dia di tempat terbuka, sohro, di padang pasir, tempat terbuka, di lapangan, di kebun, maka ini dan tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat. Nah, ini hukumnya haram. Atau ada penghalang tapi tidak memenuhi syarat, juga haram. Haram. Terus yang kedua, kalau ada penghalang, satir, tutup antara dia dengan kiblat. Jadi ada tutup, yaitu jaraknya antara dia dengan tutup itu tidak melebihi berapa itu? 3 dirok. Tidak melebihi 3 dirok. Terus tingginya tutup itu, tingginya minimal 2/3 dirok. 2/3 dirok itu 32 cm. Tapi ini sarannya dengan duduk.
Orang yang qadul hajat dengan duduk, maka ini satir yang menutupi dia dengan kiblat itu minimal tingginya 32 cm atau lebih. Maka ini sudah menjadikan tidak haram lagi. Tidak menjadikan haram. Jadi minimal khilaful aula begitu. Adapun kalau qadul hajat itu di tempat yang memang disediakan untuk itu, untuk qadul hajat, yaitu di toilet, di tempat yang mu'ad di toilet. Ya sekarang itu ada toilet, ada kamar mandi. Maka orang yang qadul hajat di toilet itu menghadap kiblat, berpaling dari kiblat, maka itu tidak haram, tidak makruh, juga tidak khilaful aula. Tidak haram, tidak makruh, juga tidak khilaful aula. Tetapi afdalnya tetap dihindari menghadap atau berpaling dari kiblat. Ini ta'adduban sebagai adab. Karena barang siapa memuliakan kiblat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Maka dimungkini amma fil mu'addi lidzalik fala hurmata fihi wala karahata wala khilafal aula kadza qalau fil majmu'. Jadi kalau dia qadul hajat di tempat yang memang itu toilet disediakan untuk itu, maka menghadap berpaling itu tidak haram, tidak makruh, juga tidak khilaful aula, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu'. Wa yab'udu wa yastatiru, menjauh dari kerumunan orang. Jadi kalau kita qadul hajat, ini maksudnya kalau di tempat yang bukan toilet ya. Kalau di toilet ya sudah. Walaupun itu di dekat ruang tamu, di dekat masjid, atau di dekat, kalau itu tempatnya nggak ada masalah. Kalau kita mau qadul hajat di sohra, maka menjauh dari kerumunan orang dan memakai tutup dari pandangan orang wajib. Wala yabulu fima in raqidin, tidak boleh kencing di air yang tergenang. Ini juga ada perinciannya. Air tergenang itu milik siapa? Bertuan atau tidak? Ada dua kolah atau tidak? Nah, gitu. Jadi, kalau itu air tergenang itu adalah apa itu namanya? Tidak bertuan atau milik dia sendiri. Jadi milik dia sendiri atau kayak di sungai gitu. Kalau di sungai, di genangan itu, air yang tidak bertuan, maka itu makruh. Nah, makruh. Ini, kalau air itu milik dia sendiri atau tidak bertuan. Kalau di malam hari lebih makruh lagi. Karena air di malam hari itu tempat mengungsinya atau bertempatnya para jin. Nah, adapun air yang mengalir yang itu bukan itu apa? Tidak bertuan, maka ini ada beberapa pendapat dalam kitab Majmu'. Kalau sedikit makruh, kalau banyak tidak makruh, kecuali malam hari. Jadi kencing di air, BAB di air di malam hari itu mutlak. Entah air sedikit, air banyak, entah itu air tergenang, air mengalir, maka ini makruh. Tapi itu tadi, ini semua adalah di air yang sifatnya umum, maksudnya umum itu tidak bertuan. Bukan milik orang lain, juga bukan air wakaf. Jadi kalau yang dia kencing itu adalah air milik tetangganya, air di kolam milik tetangganya, milik orang lain, ya jelas haram. Entah sedikit banyak tetap haram. Yang kalau dia kencing itu adalah air kolam masjid, ya tetap haram. Jadi makanya ini, itu ada qayyidnya. Wa juhrin wa mahabirihin wa mutahadisin wa tarikin. Jangan kencing di juhrin, lubang yang ada di tanah. Jadi karena di situ dikhawatirkan ada binatang-binatang yang
tersakiti karena kencing dia, dikhawatirkan maka makruh. Lah kalau diyakini itu ada binatangnya, ada jangkriknya, ada pokoknya binatang-binatang kecil lah. Diyakini ada binatangnya malah kamu kencingi ya jadi haram karena itu menyakiti binatang gitu. Jadi makruh itu dikhawatirkan. Yang kedua dikhawatirkan itu tempatnya jin. Sebagaimana itu saat Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an dalam perjalanan ke Syam meninggalkan itu Sayyidina Umar bin Khattab, maksudnya beliau kurang cocok dengan kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ingin ke Syam, dalam perjalanan beliau qadul hajat, di lubang yang ada di tanah ternyata ngencingi kepalanya jin. Ngencingi kepalanya jin, jinnya marah, maka dipanah itu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah mengenai jantungnya dan meninggal dunia. Ini bukan khurafat, ini bukan khurafat gitu. Ini ada riwayatnya. Jadi tempat yang di situ ada jinnya, dikhawatirkan ada jinnya, kemudian dia kencing di situ, dikhawatirkan mengganggu jin yang ada di situ, itu termasuk makruh. Dan di antara tempat jin adalah lubang-lubang yang ada di tanah itu. Terus arah tiupan angin. Jadi ini ada dua makna. Jadi kalau maunya anginnya dari selatan, jangan kita menghadap ke selatan, dikhawatirkan kencingnya balik ke diri kita. Itu makna pertama. Yang kedua adalah di sebelah utara ini banyak orang yang berkerumun. Banyak orang yang nongkrong, ngopi di situ. Ada angin dari selatan, jangan kita qadul hajat di kebun atau di tempat, di ladang yang ada di sebelah selatan. Karena apa? Nanti khawatir ketika berembus angin, bau tinja kita, bau kencing kita, akhirnya menyakiti orang-orang yang ngobrol dan nongkrong di situ. Nah, itu diantara maknanya. Kecuali mereka ngobrol nongkrong untuk maksiat, pacaran, ya nah, maka tidak dimakruhkan. Bahkan kalau menjadikan mereka pergi dari situ, maka dianjurkan itu. Wa mutahadasin di tempat ngobrol, wa tariqin di jalan. Jadi tidak boleh jauhilah perkara yang menarik doa laknat dari orang-orang. Itu apa? Termasuknya itu BAB, qadul hajat, di jalan dan di tempat-tempat yang mengarah kepada sumber mata air. Tapi di sini satu riwayat itu apa? La'anain, dua tindakan yang menarik doa laknat dari orang-orang adalah satu, orang yang qadul hajat di tempat ngobrolnya. Itu tempat ngobrolnya. Biasa mereka berteduh, ngobrol di situ. Yang kedua di jalan. Yang bikin orang marah kan gitu. Wa ta'ata musmiratin, di bawah buah pohon yang biasa berbuah. Jadi walaupun ini buahnya ini bukan buah milik kita atau milik siapa, walaupun ini milik umum, buah yang di jalan itu, maka tata syajaratin musmirah. Lah musmirah ini diartikan yang biasa berbuah, walaupun di saat itu tidak berbuah. Ini pendapat muhakkikin seperti itu. Makruh wala yatakalam, jangan berbicara, wala yastanji bima'in fi majlisihi, jangan disinja dengan air di majlis tempat dia qadul hajat. Ini maksudnya kalau qadul hajat di sahra, di hutan, di padang Sahara begitu, maka kita pindah tempat baru istinja. Lah adapun kalau qadul hajat memang di Baitul Khala, yang di situ ada sudah disediakan air, ya sudah adolnya di situ. Jadi ini kalam wala yastaji bima'in fi majlisihi, ini adalah taswirul masalah, gambaran masalah adalah qadul hajat bukan di Baitul Khala. Ya, nah. Jadi bukan di Baitul Khala, maka pindah tempat baru istinja, bergeser gitu loh, biar tidak kena percikan-percikannya. Lah adapun kalau orang itu qadul hajatnya di Baitul Khala, ya sudah di situ. Ini jelas.
Wa yastabri'u minal bauli, sunnah istibra, menuntaskan kencingnya. Jadi termasuk ada orang yang diazab di kuburnya karena satu dosa yang dia anggap itu dosa biasa, padahal berat di sisi Allah. Yang pertama orang yang suka mengadu domba, kemudian yang kedua adalah orang yang tidak pernah istibra, menuntaskan kencingnya. Maka ini menuntaskan kencing bisa dengan dehem-dehem, bisa dengan berdiri sejenak, bisa dengan dipelirit. Jadi kalau perempuan diurut itu kemaluannya, kalau laki-laki dipelirit dari bawah pelan-pelan. Nah, ini salah satu istibra. Memang tidak wajib, sunnah. Tapi ini kalau kita tidak perhatian, akhirnya apa? Kita tidak istibra, akhirnya terus pakai baju, pakai celana, pakai sarung, keluar lagi. Ketika sudah keluar lagi, akhirnya sholatnya tidak sah, karena bajunya mengandung najis, kemaluannya ada najisnya. Ini istibra. Wa yaqulu 'inda dukhuli, dan dia berdoa ketika masuk, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak ada ar-Rahman ar-Rahim karena itu yang sesuai dengan tempat. Aku berlindung kepada engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa inda khuruji ghufranak, ya Allah ampunilah engkau, ampunilah kami, atau kami memohon pengampunanmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adzaba, yang telah menghilangkan anni, dari saya, al-adza, sesuatu yang mengganggu, wa afa, dan menyelamatkan kami dari perkara yang mengganggu. Jadi orang bisa kencing dengan lancar, BAB dengan lancar, itu satu anugerah Allah. Karena orang yang tidak bisa kencing, tidak bisa BAB, itu operasi usus buntu ya mahal, puluhan juta, bahkan terkadang ratusan juta. Maka ini satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi poin pertama, yaitu tata cara adab-adab kaitan dengan Baitul Khala. Terus sekarang poin kedua, yaitu apa hukum istinja dan bagaimana tata cara istinja. Wajibul istinja bima'in aw hajarin. Wajib istinja dengan air atau batu. Nah, masalah ini terkadang juga sebagian orang tuh salah paham. Dia memahami bahwasanya istinja pakai batu itu hanya dibolehkan ketika sudah tidak ada air. Enggak begitu. Jadi di sini bima'in aw hajarin, aw litakhir di sini. Jadi istinja ini pakai air saja boleh, pakai batu saja boleh, walaupun di situ banyak air. Pakai tisu saja boleh, walaupun banyak air. Nah, kayak kita namanya di pesawat, di toilet itu, air ada, gelas ya ada. Tapi kita hanya pakai tisu saja boleh. Wajamuhuma, mengumpulkan antara batu dan air, iku afdalu, lebih utama, sebagaimana yang dikerjakan rijal di dalam Masjid Quba. Wa fi manal hajarila. Jadi yang mansus ini termasuk kias. Yang dikerjakan oleh penduduk Quba itu adalah batu dan air. Yang dikerjakan oleh orang-orang Arab di kala itu adalah istinja pakai batu. Nah, kemudian dipelajari oleh para fuqaha, itu ilatnya apa ya batu itu? Apakah harus batu? Apa juga dikiaskan, boleh dikiaskan itu benda-benda lain yang semana dengan batu? Maka dipelajari. Batu ini sifatnya jamid, keras, benda padat. Jadi jamidin, benda padat. Terus bisa menghilangkan najis qali'ain. Nah, batu yang agak kasar gitu. Kemudian tahirin, suci. Ghairu muhtaramin, tidak dimuliakan. Maka batu ini dinilai oleh fuqaha, dilihat itu ilatnya. Batu itu apa? Benda suci yang padat, benda suci yang padat yang bisa menghilangkan, membersihkan najis, kemudian tidak dimuliakan. Nah, kenapa harus ada kata-kata tahirin dan tidak dimuliakan? Karena dalam riwayat yang lain baginda Nabi SAW
tidak mau istinja dengan kotoran unta. Riksun. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh mencarikan batu, maka dicarikan 2 batu dan 1 kotoran unta yang kering. Maka beliau terima batu. Ayo, siapa ini? Maka beliau terima 2 butir batu dan beliau tolak itu kotoran unta, wa qala hadza riksun. Maka disinilah jambi itu harus tohir dan tidak dimuliakan. Wa bimanal hajari kullu jamidin, setiap benda padat, tohirin yang suci, qaliin yang bisa menghilangkan najis, menyingkirkan, membersihkan maksudnya. Ghairu mutarami, tidak dimuliakan. Wa jildin tubigha tuna ghairihi fil adhari. Jadi maksudnya ghairu muhtaramin, tidak dimuliakan. Yang dimuliakan contohnya apa? Makanan. Tidak boleh makanan untuk istinja, termasuk makanan jin, tulang-tulang itu juga nggak boleh. Wa jildin kullu jildin tubigha duna ghairi, termasuk kulit yang sudah disama. Kulit yang sudah disama itu kan suci, itu juga Allah. Boleh untuk digunakan istinja. Jadi karena itu bukan makanan lagi. Kalau kulit itu disama, maka ini statusnya sudah bukan makanan. Kulit yang disama berarti kulit yang diolah. Kulit yang diolah itu sudah berpindah dari status makanan menjadi status pakaian. Maka itu boleh digunakan istinja. Tuna warihi, tidak boleh kulit yang belum disama. Wasartul hajari ala yajifa najis, maksudnya syaratnya istinja dengan batu. Yang pertama, najisnya belum kering, wala yang tagila, belum pindah dari tempatnya, wala yator'a ajnabiyun, tidak campur dengan barang yang lain. Jadi kalau mau istinja dengan batu, syaratnya najis yang keluar dari kemaluan belum kering. Yang kedua, tidak pindah ke tempat lain. Jadi kalau itu kencing bagi laki-laki tidak melewati khasafah. Kalau dia ini BAB tidak melewati safhatud dubur. Apa itu safhatud dubur? Safhatud dubur itu bagian dari pantat yang ada di sekitar dubur yang tidak tampak ketika orang berdiri. Jadi ketika orang berdiri, maka bagian di sekitar dubur dari pantat seseorang yang tidak tampak itulah namanya safhatud dubur. Maka kalau ada orang itu BAB mungkin mencret atau diare, yang penting kotoran tidak melewati safhah, itu masih boleh istinja pakai batu atau pakai tisu. Tetapi kalau sudah mengalir mili sampai melewati safhatud dubur, maka wajib pakai air. Kemudian tidak bercampur dengan ajnabi. Entah ajnabi itu najis ataupun suci. Jadi kencing yang keluar daripada kemaluan, tinja yang keluar dari kemaluan itu tidak bercampur benda yang lain. Kalau sudah bercampur, maka wajib pakai air. Walau nadaro awin tasara faqal adah. Walau nadaro awin tasara faqal adah. Walam yujawiz saf'atahu wa hasyafatahu jazal hajaru. Jadi kalau ada perkara yang langka keluar jarang, namanya keluar darah gitu, keluar darah atau wadi atau madi, atau kotoran tadi keluar tidak biasanya melebihi kebiasaan karena diari, selama lam yujawis safhatahu, tidak melewati safhatud dubur,
dan juga tidak melewati hasafah zakar, maka jazal hajaru masih boleh pakai batu fil adhari. Jadi ada 3 syarat. Belum kering, tidak pindah, dan tidak campur dengan ajnabi. Wajibu salah suma sahatin, tata cara istinja pakai batu harus minimal 3 kali usapan. Walau bi atrafi hajarin, walaupun pakai 3 ujung satu butir batu. Falam yungko wajabal inko, kalau belum bersih apa tempat mahal, maka wajib dibersihkan. Wasunal itaru disunahkan membuat bilangan ganjil. Wa kullu hajarin likulli mahallihi, dan setiap batu likulli mahallihi, setiap batu, jadi wasunnah likulli mahallihi, untuk semua tempatnya, tempat keluarnya najis. Wakila yuwaza'na, dibagi apa 3 batu, lijanibahi, untuk kedua sisinya, kharij, wal wasati, dan tengahnya. Wa yusanu istinja biyasarihi. Jadi perhatikan ini apa? Anggap ini lubang dubur. Jadi yang dibahas ini yang dijelaskan di sini tata cara istinja dari BAB. Kalau tata cara istinja dari kencing, musonef tidak menjelaskan secara detail. Jadi untuk 3 kali usapan istinja dari BAB, caranya lihat ini. Ini lubang dubur. Maka sebentar, carikan tisu dulu. Nah, ini tisu, kita lipat udah pegang. Jadi kita pegang begini tisu ini, anggap ini batu. Nah, ini lubang dubur. Maka ini ke lubang dubur. Jadi anggap ini yang depan, jadi ini depan, kemudian terus ini belakang. Maka ini menurut yang muktamad ini adalah dari depan. Terus dari depan itu ambil sisi kanan ke belakang, terus sisi kiri sampai ke depan. Nah, sudah satu. Ambil tisu lagi yang kedua, ini dibuang. Dari depan dibalik ke sisi kiri sampai belakang, mutar. Nah, sisi kanan, terus sampai ke depan. Udah. 2. Ambil batu yang ketiga, dari depan ke belakang, pas diusap tengahnya. Jadi yang diusap itu tengahnya. Diusap tengahnya begitu. Seret. Masrobahnya. Wes. Nah, ini apa itu namanya? Cara yang diunggulkan. Nah, di sini wakila yuwazana li janibai wal wasati. Justru di minhaj cara itu dianggap pendapat lemah. Yuwazana, dibagi opo 3 batu, li janibai, 1 sisi kanan, 1 sisi kiri, kemudian terus tengah. Lah yang utama itu adalah setiap usapan untuk mengusap seluruh makanul kharij, mahalul kharij, yaitu tempat yang kena najis sebab tinja tadi. Jadi ini cara begini, ini juga cara yang dianjurkan. Sopama kita ini sudah langsung usap tengah, seret gini. Nah, ambil lagi batu, seret begini. Nah, ambil lagi seret begini, sudah. Nah, ini juga boleh-boleh aja, nggak ada masalah, gitu loh, nggak ada masalah. Nah, kemudian yusanu istinja biyasarihi. Kalau ketika kita ini BAB, pegangnya tidak boleh pakai tangan kanan. Ini tadi kan karena ini begini, ini kan saya mencontohkan aja, tapi sebetulnya
Ini kalau dubur begini ya kita pakai tangan kiri. Nah, tangan kiri, depan, kanan, belakang, balik ke depan lagi. Dari depan sebelah kiri ke belakang, balik kanan, terus masrobah sudah. Ini 3 batu. Kalau ternyata itu tidak bersih, ambil lagi tisu lagi. Ambil 2. Jadi jadikan usahakan itar ganjil 5, 7, 9 begitu. Wala istinja litutin wa ba'rin bila lausin. Tidak wajib istinja karena ada belatung. Nah, belatung atau ba'rin, kotoran kering. Jadi kalau sampai kotoran itu kering tidak mengotori dubur kita, bila lausin tidak ada apa itu yang melekat. Lausin itu kotoran yang melekat, kayak binatang itu kan, binatang kalau BAB kan tidak ada bekas kotorannya di situ. Jadi sama manusia ini, dia ini ada belatung, itu penyakit kermi, cacingan keluar, masuk lagi. Atau ada kotoran kering yang tidak disertai lausin, tidak disertai basah-basah. Ya, maka tidak wajib istinja, sebagaimana seorang tidak wajib istinja ketika kentut atau keluar angin. Bahkan orang kentut keluar angin itu, istinja itu makruh. Karena apa? Itu diantaranya menjadikan orang was-was. Jadi, ini tadi cara istinja dengan tisu untuk BAB. Nah sekarang untuk apa itu namanya kencing. Jadi kalau untuk kencing perempuan, maka ini ya tinggal diusap itu langsung lubangnya itu sampai bersih. 3 kali minimal, nggak bersih yo. Jadi sampai bersih. Ini kalau perempuan. Tentu berbeda itu antara janda dengan biker. Yang penting diusap sehingga bersih. Jadi bagian yang tampak ketika duduk dengan doprok itu wajib diusap. Bagian yang tampak ketika doprok wajib diusap. Jadi ini perempuan itu seperti itu, bagian yang tampak itu wajib diusap. Jangan dimasukkan ke dalam, kecuali kondisi tidak puasa. Jadi tidak wajib memasukkan ke bagian dalam farjinya, kecuali kalau kondisi tidak puasa ini masuk nggak masalah gitu loh. Jadi memasukkan ke bagian dalam farji itu nggak wajib. Bahkan bisa membatalkan puasa kalau dia kondisi puasa. Nah, nggak boleh. Jadi diusap sudah gitu aja, tidak perlu dimasukkan ke dalam farjinya, bagian yang tidak tampak ketika duduk. Nah bagi laki-laki, bagi laki-laki karena istinja bil yasar, sunahnya itu bil yasar, istinja bil yamin itu makruh, istinja bil yamin itu makruh, maka jadi caranya begini, ini ada batu diinjak pakai kaki kanan, jempol kanan, terus zakar kita diusapkan. Nah, jadi batunya didiamkan, diinjak pakai jempol kaki kanan, zakarnya diusapkan pakai tangan kiri. Kalau itu nggak bisa, maka tisu itu dipegang pakai tangan kanan, diam, tidak boleh bergerak. Kemudian zakar kita dipegang, diusapkan di tisunya. Nah, sehingga ketika itu tangan kiri yang bergerak, tangan kiri yang menggerakkan zakar, maka ini kita sudah dianggap tidak istinja pakai tangan kanan. Tetapi kalau ini tangan kiri diam, tangan kanan yang memegang tisu yang bergerak mengusap begini, nah maka ini dianggap istinja bil yamin. Ini kalau pakai tisu atau batu. Nah kalau pakai air, enggak. Tadi pakai air, tangan kiri yang menyentuh kemaluan, tangan kanan yang menyiramkan, itu tidak dianggap istinja bil yamin. Tidak. Tapi kalau pakai batu, kok tangan kiri diam, kita yang mengusap, nah ini dianggap istinja bil yamin, hukumnya makruh. Oke, sebelum lanjut, ada yang tanya? Silakan. Ustaz, Ustaz, Dede dari Bandung. Ya. Ini Ustaz di pembahasan terakhir, wala istinja lidudin wa ba'rin. Itu gambaran tidak wajib ba'ar itu gimana Ustaz? Kotoran hewan? Bukan, kita kan belum ketambah. Bukan. Jadi fikih itu kan perumpamaan. Perumpamaan.
Ada tertinggal kah? Bukan. Jadi kalau kita membaca syarah suruhat, kapan istinja itu wajib? Istinja itu wajib ketika yang mingkuli kharijin mulawithin, kan gitu kan? Istinja itu wajib ketika yang keluar dari kemaluan itu adalah mulawis, mengotori. Jadi makanya kalau yang keluar itu tidak mengotori, contohnya ba'arin. Nah, ini satu gambaran mungkin kayak cerita itu. Cerita sahabat yang kelaparan itu kan makan dedaunan. Sehingga karena memakan dedaunan, maka mereka cerita istinjaknya, BAB-nya itu kering, tidak ada airnya. Ini cerita sahabat. Yang mereka kelaparan dalam perjalanan, sehingga itu sampai makan dedaunan itu, sampai mulutnya pun sakit itu, karena yang dimakan daun, akhirnya sampai BAB-nya itu kayak BAB-an kambing gitu. Jadi kayak cenil kambing gitu. Jadi kalau seandainya ada orang tuh, jadi ba'rin itu adalah kotoran kering. Jadi ada orang tuh keluar kering, tidak ada jibratnya sama sekali, nggak ada yang mengotori di dubur sama sekali, nggak ada. Maka ya nggak wajib. Fil adhari nggak wajib, walaupun ada khilafiyah. Karena ini keluar daripada pernyataan mingkul kharijin mulawisin tadi. Jadi disamakan dengan disamakan dengan angin begitu. Walaupun ada khilafiyat. Tapi ini kan ya fikih. Tapi faktanya ada apa enggak, terjadi apa enggak, ya nah? Itu ya wallahu a'lam. Tapi kalau seumpama terjadi ya seperti itu hukumnya. Satu lagi Ustadz, Ya. itu yang cara duduk ketika istinja, wa ya'tamidu jalisan yasaruhu. Dulu ketika khuruj itu dapat mudakaroh, itu gonta-ganti antara buang air besar sama buang air kecil. Kalau buang air besar yang jadi sandaran yang kiri, kalau buang air kecil yang jadi sandaran yang kanan, Ustaz. Itu saya enggak tahu. Jadi kitabnya dari mana nggak tahu, tapi kitab-kitab fikih Syafi'i itu semua miring ke kiri. Karena apa? Karena lambung kita ini ada di kiri gitu. Jadi lambung kita di sebelah kiri, sehingga lubangnya di sebelah kiri, maka kalau miring kiri-kiri itu lebih cepat. Nah kalau gonta-ganti, wallahu a'lam, itu referensi dari mana saya nggak tahu. Apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, izin bertanya yang kan kalau macam di kitab Safinatun Najah itu di antara syarat istinja dengan batu itu wala yantakil dengan walam yujawiz itu perbezaannya macam mana Ustaz? Yantakil dengan lam yujawiz itu. Jadi apa itu namanya? Pindah. Kalau yujawis itu dalam kondisi masih melekat di tempatnya kan gitu kan? Paham? Jadi deler itu bahasa Jawa. Deler itu apa? Mengalir. Jadi karena dia ini mencret, maka akhirnya tinjanya itu mengalir melewati safhatu dubur. Atau kencingnya itu mengalir melewati hasafah sampai ke batang dakarnya. Itu namanya melewati. Jadi mengalir, berjalan terus melewati. Lainnya intikal itu muncrat. Jadi muncrat akhirnya pindah ke tempat lain. Nah, jadi mamanya itu muncrat mengenai kaki kita. Kan gitu kan? Muncrat mengenai apa itu namanya? Pokoknya sudah pindah dari tempatnya. Pindah dari tempat keluarnya itu, pindah. Nah itu tidak bisa memakai batu, jadi harus pakai air begitu, membersihkannya itu. Makanya wala yang takila anil mahali ladzi asabahu inda khuruji wastaqarra fihi.
Fa'inang taqala bi an infasola. Infasola itu bukan mengalir, infasola itu pisah. Pisah. Jadi yaitu tadi, mencerat itu tadi, mencerat dari tempat keluarnya, mencerat ke tempat lain. Maka itu di mana dia pindah ke tempat lain itulah, itu harus tidak boleh diusap pakai batu, nggak boleh. Harus disiram pakai air. Tetapi yang kotoran yang ada di duburnya, itu ya tetap boleh pakai batu, boleh pakai tisu. Tetapi yang sudah pindah itu tadi, itu nggak boleh. Harus dicuci pakai air. Jadi pahami ya? Ya, Ustaz. Kemudian Ustaz, yang ke dalam, kalau yang menceret itu kan dalam Bajuri itu dikatakan fa in intashara haulal makhraj fawqa adatil insan bi syarti alla yataqatta. Ada bi syarti alla yataqatta, Ustaz. Diulangi. Wa in intashara haulal makhraj fawqa adatil insan bi syarti alla yataqatta. Bi syaratin alla yataqatta. Kemudian ya fa in taqatta'a bi an kharaja qit'an fi mahallin ta'ayyana al-ma' fil mutaqatta wa kafal hajar fil muttasil. Jadi yaitu tadi, jadi maksud mutaqatta itu akhirnya kan ya pindah itu tadi gitu loh. Makanya yang masih nyambung, jadi masih nyambung dengan tempat keluarnya najis. Jadi kotorannya itu masih nyambung dengan kotoran yang ada di tempat keluarnya najis selama tidak melewati sofhatu dubur, itu masih bisa diusap dengan batu atau tisu. Tapi yang sudah yataqatta, ya putus-putus itu gitu loh. Yang sudah putus gara-gara mencret itu tadi, yang sudah putus-putus itu, maka itu wajib pakai air. Cuma yaitu tadi, apakah yang putus itu juga berlaku yang di dalam sofhatu dubur, maka fihi mahalun nadhar. Jadi kalau sudah bicara ke khasiyah, itu terkadang pandangan para muhas itu beda-beda gitu loh. Tapi kalau selama masih ala yang takila, ala yujawiza, itu masih matan atau suruhat. Tapi kalau sudah bicara ke khasiyah, itu terkadang pandangannya beda-beda. Sehingga di situ ya taqatta itu jelas. Jadi mencerat karena mencret itu tadi, sehingga tidak menyambung itu, najisnya tidak menyambung. Lah itu apakah, karena tidak menyambung itu apakah itu tetap wajib dibasuh walaupun dalam sofhatu dubur? Apakah wajibnya kalau sudah di luar sofhatu dubur? Yaitu mahalun nadhar itu. Itu pernyataan Bajuri itu. Oke, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz, Afwan. Salam. Mau nanya, kalau yang selesai bol itu bisa istinja untuk setiap kali salat itu, istinja pakai batu atau tisu? Jadi itu ndak bisa. Jadi karena dia salis. Jadi keluar terus kah? Iya, dia keluarnya 5 menit mungkin, gitulah. Pokoknya setiap kali mau salat itu ada. Jadi istinja tadi dibahas bahwasanya apa itu namanya, istinja pakai batu itu apa saja yang keluar daripada dua kemaluan atau salah satu dari dua kemaluan itu boleh. Walau nadaro, walaupun itu yang keluar itu adalah sesuatu yang langka, termasuk darah, wadi, madhi. Lah orang yang salisul baul itu istinja pakai batu bagaimana? Boleh.
Jadi dia mau sholat, dibersihkan itu, selepas dibersihkan maka disumbat pakai kapas. Jadi kalau perempuan disumbat pakai kapas, kemudian dilihat kira-kira ini najis yang keluar ini banyak apa sedikit. Kalau sekira disumbat pakai kapas sudah mampet, ya udah cukup. Udah mampet sampai selesai sholat, udah cukup. Tetapi kalau sumbatan pakai kapas itu nggak mampu untuk membendung itu cairan yang keluar, maka di samping pakai kapas, itu wajib pakai pembalut. Nah, jadi pakai pembalut. Nah, pemakaian kapas ini hanya berlaku bagi orang yang tidak berpuasa. Jadi, menyumbat ini harus pakai kapas dulu, selepas pakai kapas baru pakai pembalut. Kemudian pemakaian kapas ini hanya berlaku bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun orang yang berpuasa, maka dia siang hari nggak boleh pakai kapas, kalau malam hari maka pakai kapas. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau salisnya itu istihadohnya atau salisul baulnya itu sedikit, ketika disumbat pakai kapas sudah mampet, cukup kapas. Nggak mampet pakai pembalut. Adapun laki-laki, ya pakai kondom. Jadi kalau laki-laki ini pakai kondom, di ujung kondom itu dikasih kapas. Jadi supaya ini menghambat itu cairan, dia pakai kondom, di ujung kondomnya dikasih kapas. Jadi dia pakai dulu, seperti itu, kemudian baru wudhu, baru sholat. Sholat fardu hanya untuk satu, sholat sunnah terserah. Nanti kalau mau sholat fardu, dibersihkan lagi itu kemaluannya, nah, kemudian terus dipakaikan apa namanya kondom sama kapasnya. Lah hukumnya sama. Dia boleh istinja pakai batu itu kalau najisnya tidak menyebar melewati hasafah gitu loh. Jadi kalau dia sudah pakai kondom, kemudian ternyata terus najisnya itu menyebar di ujung kondom, akhirnya mengenai hasafah juga, mengenai batang zakarnya, sudah nggak boleh ini pakai tisu, nggak boleh, harus pakai air. Nah, jadi kalau najis sudah menyebar melewati hasafah harus pakai air. Oke, apa lagi? Sementara Pak, mau apa hukum apa nih? Bagaimana untuk kita menghukumi satu orang itu selesul baul itu? Jadi salisul baul itu, jadi salis itu ketika orang itu kandung kemihnya itu filternya sudah, istilahnya bahasa yang paling mudah ya, itu filternya sudah nggak bisa dikontrol, keluar dengan sendirinya. Jadi dia nggak bisa dikontrol. Kalau orang tuh cuma sering kencing, tapi dia masih bisa ngontrol, bisa menahan, nah itu belum salis. Jadi dia bisa menahan sampai selesai sholat, sampai sholat beberapa sunnah, cuma dia sering kencing, itu bukan salis. Orang salis itu nggak bisa dikontrol gitu loh. Kayak orang istihadah itu, mana ada wanita istihadah bisa mengontrol darahnya, nggak bisa. Ya keluar terus. Lah salis juga begitu. Dia nggak bisa ngontrol itu. Alatnya untuk mengontrol, menahan, mengeluarkan, menahan itu sudah nggak berfungsi. Jadi maka itu lah baru dikatakan salis. Lah salis itu sendiri ada yang ya keluarnya dikit-dikit, ada yang keluarnya banyak. Yang kayak orang istihadah itu loh. Orang istihadah itu ada yang keluarnya dikit, ada yang keluarnya banyak, sama seperti itu. Terus, apa lagi? Untuk Ustadz Afwan, untuk cara duduk seperti tadi, ada anjuran juga untuk wanita tidak Ustadz? Sama. Jazakallah Ustadz. Jadi kayak kita mamanya itu kan, jadi sunahnya di toilet itu kan toilet yang jongkok, kan bukan duduk, jongkok itu. Maka supaya miring ke kiri, jadi apa itu namanya, tumitnya itu yang sebelah kanan diangkat sedikit,
supaya miring ke kiri kan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah terus kalau duduk bagaimana toilet duduk? Ya kalau kita ini terpaksa sama kondisi toiletnya duduk, maka kaki kanan diangkat gitu loh, supaya tubuh kita miring. Jadi kaki kanan diangkat supaya tubuh kita miring. Karena sebagian orang tuh memang sudah tua atau bagaimana, udur. Dan dia ini kalau pakai toilet jongkok di bawah itu terlalu lama nggak kuat. Maka dianya maunya duduk di atas. Setelah itu supaya mempercepat proses keluarnya BAB itu tetap posisi miring dengan cara kaki kanan diangkat itu. Oke, apa lagi? Cukup? Cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Wudu sitatun. Jadi masalah wudu ini mungkin kita cukup dibaca. Praktek sudah saya kasih video kemarin. Jadi video praktek seperti itu. Nah ini tinggal pembahasan teori. Ada rukun wudu, kemudian ada sunanul wudu. Wa furudu sitatun. Yang wajib dalam wudu ada 6. Ahadua niyatu rafi' hadatsin aw istibahati muftakir ila turin aw adai fardil wudu. Yang perlu diperhatikan dalam niat. Apa niat yang boleh dalam wudu? Satu, niat menghilangkan hadas. Yang kedua, niat istibahati muftakirin ila turin. Supaya boleh mengerjakan ibadah atau aktivitas yang perlu kepada bersuci. Muftakir muhtajin ila tuhrin, supaya boleh mengerjakan ibadah yang ibadah itu nggak boleh dikerjakan tanpa kondisi suci, atau adai fardil wudu, atau menunaikan kewajiban wudu, atau bahkan nawaitul wudu itu udah cukup. Jadi kita ngajari orang itu nggak usah yang bertele-tele. Nawaitul wudu'a irawil hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Ini yang lengkap. Seandainya orang tuh wudu, saya niat wudu, sudah itu dok. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitu fardul wudu'i, nawaitu ada al wudu'i, sudah sah. Pilih salah satu. Kemudian wa madama hadatsuhu, orang yang selalu kondisi hadas, ka mustahadatin, ka fauniyatul istibahah tuna raf'i ala sahifihima. Jadi orang yang selalu kondisi hadas seperti wanita mustahadah tidak boleh niat raful hadas, walaupun ada khilafiyat. Tidak boleh niat raful hadas, yang boleh niat istibahah. Istibahah fardhu shalah istibahata muftakirin ila wudu'in. Wa man nawata barrudan ma'aniyatin mutabarin jaza ala sahih. Barang siapa yang menggabungkan niat, maksudnya di samping niatin mutabaratin, di samping dia niat dengan niat yang disahkan dalam wudhu, dia juga niat tabarrud untuk menyegarkan diri, mendinginkan badan. Kondisi panas, ya niat wudhu, ya niat mendinginkan badan atau menyegarkan badan. Nah, kayak tanadu begitu. Jaza maka boleh ala sahih. Terus orang yang daimul hadas boleh tidak niat wudhu. Nah itu di Mughnil Muhtaj. Ini di tahsil juga saya nukil, boleh. Wa yakfi aidon niyatul wudu wa nahwuha.
niat wudu, niat fardul wudu, niat ada al wudu. Bagi taimul hadas ini juga boleh. Yang tidak boleh cuma niat raful hadas. Aw yundabu la wudu ka qiraatin fala. Atau dia niat mengerjakan sesuatu yang disunahkan wudu seperti baca Quran, maka tidak sah fil asahi. Wa yajibu qarnuha bi awalil wajhi. Wajib membarengkan niat dengan pertama kali basuhan di muka, wakila yakfi bi sunnatin qabla. Cukup membarengkan niat dengan sunnah yang dikerjakan sebelum membasuh muka, menyiram, membasuh muka. Walau tafriqu ala adaihi. Boleh bagi orang yang wudu membagi-bagi niat di atas anggota wudu, anggota wudu maksudnya fil asahi. Maksudnya apa? Ketika basuh muka, niat menghilangkan hadasnya muka. Ketika basuh tangan, niat menghilangkan hadasnya tangan. Ketika ngusap kepala, niat menghilangkan hadasnya kepala, boleh. Tapi yaitu tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terlalu bertele-tele lah, walaupun itu sah. Jadi kesimpulannya, muka itu adalah satu amalan wudhu yang letaknya itu memang itu awalul arkan, awalul wajibat. Perkara yang wajib, amalan yang wajib dalam wudhu itu pertama kali adalah membasuh muka. Tetapi sebelum membasuh muka itu ada beberapa kesunahan. Yang pertama siwakan, yang kedua membasuh kedua tangan, kemudian membaca bismillah ketika membasuh tangan, kemudian berkumur, istinsyak, ada 5 itu. Siwakan, baca bismillah, membasuh kedua tangan, madmadah, dan istinsyak. Itu ada 5 kesunahan yang dikerjakan sebelum membasuh muka. Termasuk lagi, yaitu apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian menjadikan wadahnya di sebelah kanan. Maka supaya kita mendapat pahala dalam mengerjakan ini sunnah, disyaratkan kita mengerjakan itu semua dengan niat mengerjakan sunanul wudu. Jadi niatnya mengerjakan sunanul wudu. Nah, ketika kita membasuh muka, niatnya mengerjakan fardul wudu atau ada al wudu atau niatul wudu. Sehingga tidak bertentangan. Asani ghuslu wajhihi, membasuh mukanya. Apa itu definisi muka, dari mana sampai mana? Wa ma baina manabiti rasi ghaliban wa mutalahyihi wa ma baina udunaihi. Yang dimaksud muka adalah bagian antara tempat tumbuh rambutnya ghaliban pada umumnya. Jadi manusia itu kan ada ini tempat manabitu sya'ri, tempat tumbuh rambut, sampai ujung kedua rahang lahyun itu adalah tulang bawah, tulang rahang bawah, tempat tumbuhnya gigi bawah, lahyun. Jadi lahyun ini adalah tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Jadi ini sampai sini, ini sampai sini. Nah, ini namanya bagian bawah muka, ini bagian atas muka. Kemudian baina udunaihi, jadi telinga bukan muka. Nah, ke sini. Terus faminu termasuk muka maudhi'ul ghamam. Tadi dikatakan fokus pada kata-kata ghaliban. Mana biti sya'ri rasihi ghaliban. Ada orang tuh namanya agham. Agham itu istilahnya orang yang jidatnya itu ada rambutnya. Jadi rambut kepalanya bukan di sini sampai ke bawah begini, sampai ke sini. Agham. Sehingga jidatnya itu ditumbuhi rambut. Kalau ada orang semacam itu berarti ini khilaful ghalib. Tidak umum. Tidak umum, tidak normal. Maka al-agham, orang yang jidatnya ada rambutnya, maka jidat yang ada rambutnya itu wajib dibasuh karena itu adalah bagian dari muka dia. Jadi walaupun ada rambut sampai ke sini, ini wajib dibasuh karena itu apa itu namanya? Masih termasuk wajah. Wa kata tahdhif fil asahi. Lah tahdhif itu apa? Jadi ini ada rambut menonjol ke depan ini. Ini biasanya oleh wanita-wanita Arab dikerik.
dikerik supaya menampakkan wajahnya bulat. Wajahnya supaya tampak bulat, nah lebar makanya dikerik lah. Madhu tahdhib ini juga termasuk bagian daripada muka. Ini termasuk dari muka. Terus naz'atan. Naz'atan itu adalah kedua ujung jidat ini. Jadi ini namanya nasiyah, ini nasiyah. Ubun-ubun lah itu namanya naz'atan ini. Jadi ini sama ini, kedua ini bukan termasuk muka. Sehingga kedua si sudut ini tidak wajib dibasuh. Wa mau tawi naz'atan iku bayadhani. Dua bagian yang berwarna putih, yaktanifani nasiyah, yang mengapit, maksudnya yaktanifan itu yang ada di kanan kiri ubun-ubun. Qultu sahal jumhur anna mawdi'a tadhib min ar-ra'si. Nah, menurut Imam Rafi'i, mahalu tadhib yang biasa dikerik oleh wanita itu adalah bagian daripada wajah yang wajib dibasuh. Tetapi Imam Nawawi mengatakan jumhur ulama mensahihkan bahwa mawdi'ut tahdhib yang diwajibkan oleh Imam Rafi'i dibasuh itu menurut jumhur bukan termasuk muka, tapi termasuk kepala. Wallahu a'lam. Kemudian wajib membasuh seluruh rambut yang ada di muka, zahiran wa batinan, luar dalamnya, kecuali jenggot dan gudeg. Jadi seluruh rambut yang ada di muka tadi, mawdi'ul agham, ini alis, ini bulu mata, ini kumis, ada yang di pipi. Nah, semuanya wajib dibasuh termasuk unfuqah ini. Wajib dibasuh zahiran wa batinan. Yang hanya wajib dibasuh zahirnya saja, dalamnya tidak, itu adalah gudeg. Gudeg yang dari sini sampai ke jenggot. Nah ini jenggot. Nah jenggot itu kalau tebal, nah ini juga gudeg, jenggot. Ini kalau tebal hanya dibasuh zahirnya saja, luarnya saja, dalamnya tidak. Kalau tipis maka sama dengan yang lain. Wa yajibu ghuslu kulli hudubin. Jadi membasuh setiap bulu mata, wa hajibin alis, wa idarin, bulu sinom. Jadi idar itu yang di depan telinga ini wajib. Wa saribin kumis wa khatin. Yang ada di pipi, wa unfuqatin. Yang ada di bawah bibir, rambut tipis di bawah bibir, sya'ran wa basharan, maksudnya luar dalamnya, bagian rambutnya dan juga kulitnya. Wakila yajibu bilatinu unfuqatin kasifatin. Satu pendapat yang lemah tidak wajib membasuh bagian dalamnya unfuqah yang tebal. Waliyatu tailih ikut ditafsil in khafat kahudbin. Kalau dia ini tipis, maksudnya kulitnya kelihatan dalam majlis takhutub, maka seperti bulu mata. Wailah kalau enggak tampak, kalau tebal, yang siludhahiraha, maka dia hanya wajib membasuh luarnya saja. Wa biqauli la yajibu ghuslu kharijin anil wajhi. Satu pendapat enggak wajib membasuh bulu yang sampai keluar dari batasan wajah. Maksudnya, jadi kalau ada orang tuh punya kumis sampai keluar lah melewati sini, nah ini yang di luar enggak wajib. Termasuk jenggot. Jenggot ini yang di sini kan ini batasan wajah, yang keluar ini lah. Yang keluar ini sudah nggak wajib. Jadi yang melewati dagu itu sudah nggak wajib. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang utama, ini yang tumbuh di muka ini apa saja, bu pendek, bu panjang, jenggot yang tumbuh di muka walaupun ini ke bawah, semuanya wajib dibasuh. Ini yang utama. Asali subasriyatihi mamir faqaihi. Membasuh kedua tangannya sampai bersama dengan kedua siku-sikunya. Pengikuti abaduhu wajaba ghuslu ma baqiya. Kalau sebagian tangannya, bagian tangan yang wajib dibasuh itu terputus, wajaba ghuslu ma baqiya, wajib membasuh sisanya. Jadi maunya di sini dipotong dari pergelangannya ini sudah dibasuh, dari tangan ini terpotong ya sudah, sisanya wajib dibasuh. Amin mirfaqai, atau dipotong dari sikutnya. Warasu adudi admil adudi alal masyhur. Maka yang wajib dibasuh adalah
ujung tulang lengan atas. Karena itu termasuk daripada mirfak. Au fauqahu nutiba bagi adudihi. Kalau dipotong dari sini, maka ini sudah tempat yang wajib, bagian yang wajib dibasuh sudah hilang semua. Sudah hilang sini toh. Nah, jadi tinggal ini tetap disunahkan dibasuh. Maka itu keluar dari kaidah at-tabi'u tabi'un. Adud itu adalah bagian yang tidak wajib dibasuh. Sunnah dibasuh. Nah, ketika bagian yang wajib itu hilang semua, terpotong, aslinya adud juga tidak sunnah dibasuh. Wong aslunya itu, matbu'nya itu hilang. Tapi di sini pendapat para ulama tetap sunnah dibasuh. Nah, sunnah dibasuh karena apa? Ada hadis sendiri. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk itolatul hurrah wa tahjil. Jadi itolatul hurrah wa tahjil itu adalah memanjangkan, melebarkan di dalam membasuh muka dan memanjangkan dalam membasuh tangan dan kaki. Maka walaupun ini terpotong tetap sunnah dibasuh. Karena ada hadis sendiri yang memerintahkan untuk membasuh lengan atas. Walaupun matbu'nya itu sudah terpotong. Ar-Rabi' musama maskin bibasyarati rasihi. Yang dinamakan mengusap untuk kulit kepalanya. Au sya'rin fi hadihi. Atau rambut yang ada di batasan kepala. Walasau jawazu waslihi. Boleh menyiramnya. Jadi bukan diusap, disiram. Maksudnya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu wamsahu biru'usikum. Ini perintah Allah. Bagaimana kalau kita siram? Ya boleh, mau diusap aja boleh. Apalagi disiram. Pendapat kedua, tidak boleh. Tidak boleh. Wawadul yadi bila madin. Boleh hanya meletak. Jadi mengusap itu kan begini. Secara bahasa mengusap itu begini. Maka ini dalam pembahasan fikih boleh tidak disiram? Ya boleh, wong diusap aja boleh, apalagi disiram. Kalau begini dok, wes tangan diletakkan tanpa diusap begini, boleh enggak? Ya boleh. Walaupun itu namanya wad'ul yad, bukan masfu bil yad. Nah, begitu itu. Terus tadi ada kata-kata libasyarati ra'sihi aw sya'rin fi haddihi. Jadi kepala ini kalau kita mengusap bagian kulitnya, sudah. Kulit itulah bagian kepala. Jelas. Yang penting kulit yang ada di kepala ini, kulit kepala. Udah. Kalau mengusap rambut disyaratkan fi haddihi. Harus rambut yang ada di bagian daripada kepala. Jadi ini kepala. Kalau ada rambut panjang beginilah sampai ke sini. Orang punya rambut panjang sampai ke sini. Diusap ujungnya tok. Nah, ya nggak sah. Karena apa? Karena rambut yang kamu usap itu sudah di luar batas kepala. Jadi orang yang rambutnya panjang diusap ujungnya tok begini, itu wudunya tidak sah. Al-khamisu wa suluri jilahi makabehi. Membasuh kedua kaki bersama dengan kedua mata kakinya. Asadisu atau tartibu hakada. Mengerjakan wudu dengan tertib seperti yang telah disebutkan. Walau iktasala muhdisun wes. Jadi begini. Apa alasan mazhab Syafi'i mewajibkan tertib dalam wudu? Padahal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quranul Karim itu tidak memakai huruf yang menunjukkan arti tertib. Yaitu hanya pakai wawu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wawu sebagaimana kita ketahui limutlaqil jam'i. Pendapat yang muktamad, pendapat yang sahih, wawu itu tidak menunjukkan tartib. Sehingga sebagian ulama mengatakan wudu itu di dalam membasuh 4 anggota wudu, membasuh 3 anggota wudu dan mengusap kepala itu tidak harus tartib. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala takbirnya itu pakai wawu.
Ibaratnya pakai wawu. Wawu tidak menunjukkan tertib sama sekali. Dan sekarang dari mana ini mazhab Syafi'i mewajibkan tertib? Ada beberapa hadis. Yang pertama yaitu apa? Karena Rasulullah SAW la yatawadau illa murattiban. Adalah baginda Nabi SAW ini tidak pernah wudhu kecuali tertib. Fi jami'i ahwalihi. Jadi fi safarin, au hadarin, fi amnin, au khaufin. Dalam kondisi safar, dalam kondisi di rumah, dalam kondisi aman, dalam kondisi perang, kondisi darurat. Tidak pernah wudhu kecuali dengan tertib. Maka istimrornya Nabi, istiqomahnya Nabi menunjukkan bahwa tertib itu satu perkara yang diwajibkan karena tidak pernah ditinggalkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ittiba. Jadi dalilnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang mewajibkan tertib adalah ittiba sunnah. Beliau bukan memahami dari Al-Quran, tapi memahami daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga memahami dari yang tersirat. Yaitu apa? Ini. Ada 4 yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum, wamsahu biru'usikum, wa arjulakum. Faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum barjulakum ilal ka'bain. Perhatikan. Ini ada faghsilu wujuhakum dibaca nasab. 2 wa aydiyakum dibaca nasab ilal marafiq. Yang ketiga wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi maktuf dan maktuf alaih itu menunjukkan istirok di dalam hukum. Antara maktuf dan maktuf alaih menunjukkan kesamaan di dalam hukum. Maka di situ ketika arjula kita ikut qiraah qurra yang membaca nasab wa arjula, maka berarti arjula itu dan ini qiraahnya jumhurul qurra gitu loh. Walaupun ada qiraah dibaca jer wa arjuli. Nanti saya jelaskan. Qiraah jumhur ulama ini membaca wa arjula, dibaca nasab. Berarti kalau dibaca nasab ini sebagai makmulnya faghsilu. Maka muka juga dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, dan itulah yang dikerjakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus perhatikan. Apa hikmahnya Allah meletakkan perintah wamsahu birusikum diletakkan di antara aidia dan arjula? Mesti ini ada hikmah kata Imam Syafi'i. Tidak mungkin kalamullah tidak ada faedahnya. Tidak mungkin. Di sini Allah memisah antara aidia dengan arjula. Ini sama-sama diatofkan kepada wujuhakum. Tapi dipisah dengan satu perintah khusus. Wamsahu biru'usikum. Nah, maka ini menunjukkan bahwa mengusap kepala itu harus diletakkan antara membasuh tangan dan membasuh kaki. Kalau tidak diartikan wajib, maka la faidata fi hadzal kalam. Tidak mungkin, sedangkan tidak mungkin firman Allah tidak ada faedahnya. Jadi Allah meletakkan perintah khusus, usaplah kepala kalian di antara perintah membasuh tangan dan membasuh kaki. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tentu itu ada faedahnya. Tentu itu apa? Tertib gitu. Bahwasanya mengusap kepala itu harus antara membasuh tangan dan membasuh kaki. Karena kalau tidak dimaknai tertib berarti tidak ada faedah di dalam firman Allah wamsahu birusikum diletakkan di antara aidia dan arjula. Ini kedalaman daripada pemahaman Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian kalau ini Pak ikut pendapat salah satu qurra yang membaca wa arjuli. Wa arjuli di sini ada 2 pendapat.
Ada yang memahami jernya itu karena mujawarah. Jadi karena bersandingan dengan biru usikum, maka dibaca arjuli. Secara lawon dibaca jer, tapi secara hukum itu dibaca nasab. Karena makmul daripada fawasilu. Nah, ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua, arjuli ini adalah maksudnya dibaca jer, diusap betul memang. Diatofkan kepada wamsahu biru'usikum, tapi maksudnya adalah mengusap sepatu. Jadi ketika orang itu memakai sepatu, maka wudhunya tidak harus membasuh kaki, tetapi cukup diusap sepatunya. Tapi ini adalah satu pendapat-pendapat yang gharib begitu. Karena mengusap sepatu itu bukan sabit bil Quran, tetapi masyru'iyatu masil khufain ini sabitah dengan sunnah. Jadi disyariatkannya rukhsah keringanan mengusap sepatu itu bukan ditetapkan dengan Quran, tetapi ditetapkan dengan sunnah. Ini yang masyhur. Terus di sini di dalam madzhab Syafi'i ada satu wudhu yang tidak wajib tartib. Tidak wajib tartib. Walau iktasala mutisun, kalau ada orang hadas kecil mandi, wala sa'na in amkana takdiru tartibin, biana ghatasa wa makatha sahawa illa fala. Kalau mungkin waktu untuk memperkirakan tartib, yaitu dia menyelam dalam air dan tinggal dalam air, seukuran cukup untuk wudhu secara normal, dia menyelam, diam dalam air, seukuran cukup yang wudhu untuk wudhu dengan tertib, ya sah. Wa illa, kalau nggak cukup, fala. Tetapi kultu, Imam Nawawi mengatakan, al-asa as-sihatu bila muksin. Sah wudhunya, menyelam, niat wudhu, langsung keluar lagi, sah. Tanpa harus dia berdiam diri, seukuran waktu yang cukup untuk wudhu secara normal. Jadi, ada dua wudhu, yang di situ tidak wajib tartib. Yang pertama, yaitu pendapat Imam Nawawi, wudhu dengan cara menyelam dalam kolam. Baik itu airnya ada 2 kolah atau kurang dari 2 kolah. Kalau lebih dari 2 kolah, ya tidak menjadi mustakmal. Kalau kurang dari 2 kolah, menjadi mustakmal. Yang kedua adalah orang mandi besar. Orang yang mandi besar ini otomatis hilang pula hadas kecil. Karena apa? Dengan mandi besar, anggota wudhu juga terbasuh air. Dan di dalam membasuh anggota wudhu tidak wajib tartib. Jadi orang yang mandi besar ini tanpa wudhu sudah hilang hadas besarnya, juga sudah hilang hadas kecilnya. Oke, ada yang tanya? Silakan. Ustadz, afwan, ini tadi sinyalnya mati, ketinggalan. Walawik tasala muhdisun, itu maksudnya nyelam Ustadz atau Nyelam. Kalau dia ini mandi disiram, harus tertib. Jadi kalau dia ini biasalah kayak kamu gitu loh, sukanya yang aneh-aneh begitu. Jadi wudhu bukan wudhu biasa, dia wudhu tapi dengan cara menyiram seluruh tubuhnya gitu loh. Niatnya wudhu menghilangkan hadas kecil, tapi ingin menyiram seluruh tubuhnya. Nah, kalau mandinya itu dengan cara disiram, ya wajib tertib. Kalau mandinya dengan cara menyelam, pendapat Imam Rafi'i, ya wajib seukuran. Cukup untuk wudhu dengan tertib. Nah, Imam Nawawi nggak perlu. Selep, 1 detik, 2 detik, saya niat wudhu, keluar lagi, sudah sah wudhunya. Jadi orang meniatkan menghilangkan hadas kecil, tapi caranya dengan menyiram seluruh tubuhnya. Ini fuqaha, nara fuqaha orang ngerti ini. Nara fuqaha orang ngerti. Jazakallah, Apa lagi? Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Berkenaan dengan izar itu kan
yang tumbuh di atas di sebelah telinga itu. Ya, ya. Itu itu ada orang yang baru paham itu, terutamanya golongan wanita. Apakah kepahaman itu yang baru dia baru tahu itu, adakah khafi alal awam ataupun itu bisa belajar sedikit bisa tahu itu. Sehingga mereka itu waktu membasuh muka seringkali letakkan rambutnya yang tumbuh di tepi telinga itu ke belakang, enggak dibasuh itu. Jadi apa itu namanya? Kalau udar itu panjang sampai keluar daripada bawah dagunya, itu kan ada khilafiyah tadi. Jadi kalau rambut yang tumbuh di dalam wajah kemudian sampai panjang, itu yang keluar daripada apa namanya, muka itu, hadul wajah itu nggak wajib. Ini satu pendapat. Terus itu wanita yang dia ini menyingkirkan itu rambutnya ke belakang, itu dipastikan apakah memang tumbuhnya di depan telinga atau itu tumbuhnya di atas telinga. Jadi kalau itu yang disingkirkan itu adalah rambut yang di atas telinga, ya jelas itu rambut kepala. Lah kalau yang di depan telinga, maka itu masail khilafiyat. Gitu. Jadi ini masail khilafiyat. Kalau sudah khilafiyat, ya sudahlah. Selama masih ada yang memberikan keringanan, ya sudah, semoga Allah ampuni. Karena memang wanita ini kalau udarnya itu panjang, terus dia suluh basuh ini kan ya terkadang masakoh gitu loh, masakoh. Sehingga ini ya insya Allah masih ada solusi gitu. Cukup ya? Bisa nggak kita mengatakan itu untuk gampang itu dia apa? Cukur, wajib cukur yang di atas. Sebab kan kadang-kadang mereka bisa, kerana ada ibu-ibu itu yang menyuruh anak perempuannya menyukur yang cukur di apa, yang tumbuh di atas tulang itu, cukur, sehingga supaya mengambil wuduk itu gampang, nggak perlu was-was. Kalau dia mau seperti itu silahkan, tapi jangan memaksa orang lain gitu loh. Karena ini masalah khilafiyat gitu loh, masalah khilafiyat. Jadi kalau sudah masalah khilafiyat itu, ya khilafiyat, kita longgar aja gitu. Kalau dia sendiri mau cukur silakan, tapi kalau mewajibkan orang lain ya jangan gitu. Karena ada orang tuh kalau dicukur udarnya mungkin kecantikannya berkurang atau bagaimana kan, ya pertimbangannya macam-macam gitu. Terima kasih. Ya. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daniel. Untuk yang menyelam itu Ustaz, kenapa nggak disyaratkan tertib itu, alasannya kenapa Ustaz? Jadi al-asah as-sihhatu bila muksin. Ya, di situ alasannya apa? Imam Nawawi menyatakan li'anau yang fili rafi a'lal hadasin fali asgari aula. Jadi dikiaskan dengan mandi itu loh. Dikiaskan dengan mandi. Ketika orang itu menyiram seluruh tubuhnya, maka ini bisa menghilangkan hadas besar, ya hadas kecil ketika dia mandi dengan niat mandi gitu loh. Maka ketika dia mandi hanya diniatkan yang kecil saja, ya jelas sah gitu loh. Jadi ketika orang itu menyiram seluruh tubuhnya, dia menyelam selep, niatnya menghilangkan hadas besar. Maka otomatis hadas besar ya hilang, hadas kecil ya hilang. Maka ketika dia niatkan hanya hadas kecil, ya qiyas aula, gitu, lebih layak untuk sah. Alasannya begitu. Jadi pahami? Oke Ustaz, jazakallah Ustaz. Ya, apalagi? Ustaz, mau nanya Ustaz.
Eh, perihal yang mandi mandi besar tadi itu boleh nggak niat 2 kali, Zat? Seperti contoh ada orang mandi, ketika mandi besar ini pertama kan otomatis dia masuk, ada memegang kubul atau duburnya, sehingga sudah mau selesai mandi biar wudhunya saat lagi dia niat ulang lagi mandi besar begitu. Nah, ketika dia ini sudah mandi besar, terus batal karena megang kemaluan, maka nggak perlu mandi lagi, ya sudah tinggal wudhu gitu loh. Karena sekarang posisinya hadas kecil, dia sudah mandi, kemudian terus megang kemaluan, entah itu selepas mandi, di tengah-tengah mandi, maka itu yang hilang cuma hadas besar, akhirnya dia hadas kecil. Nah, orang hadas kecil itu kewajiban dia bukan mandi, kewajiban dia adalah wudhu. Ya, jadi pahami? Ya, Zat. Berarti untuk kalau kita ngasih mudzakarah, berarti bisa kita sampaikan, kita basahi dulu semua, istilahnya pakai sabun semua sudah basah, setelah itu baru niat mandi. Boleh nggak? Nah, memang sunahnya kan begitu, Pak. Jadi gini, itu ada 3 tahapan di dalam sunah mandi kan. 1, bersihkan kotoran dari tubuh. Lah, kotoran itu apa toh? Kotoran itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Termasuk kotoran itu kan entah lumpur, entah keringat, itu kan kotoran semua kan. Lah, untuk menghilangkan kotoran pakai sabun, pakai apa? Udah dibersihkan. Ini belum niat. Nah, kemudian terus wudhu. Wudhu ini juga sunnah. Nah, tidak wajib, sunnah wudhu. Lah, selepas itu baru disiram dengan niat mandi besar. Jadi yang pertama kita bersihkan kotoran-kotoran, pakai sabun, pakai apa begitu. Selepas itu wudhu, baru yang terakhir kita niat mandi. Sehingga yang terakhir tanpa menyentuh kemaluan lagi. Ini tahapan izalatul qadar an jasadihi, tumal wudhu, tumal ghuslu, bi'isalil ma ila jami'i badanihi sya'ran wa basyaran. Kan gitu kan? Paham? Ya, Zat. Ini satu lagi, Zat. Berarti kalau hukum kita wudhu dalam keadaan misalnya itu ya mungkin tidak semua orang pakai basahan gitu. Dalam keadaan misalnya telanjang begitu, itu makruh atau tingkatannya gimana wudhunya? Wudhu di toilet itu makruh. Tapi ya sah aja toh. Ya. Tapi kalau wudhu orang mau mandi, bukan wudhu mau sholat, wudhu orang mau mandi itu kan ya memang dia mau mandi di situ itu gitu loh. Maka ya gak makruh, yang itu sunnatul ightisal gitu loh. Tapi kalau orang tuh ke toilet itu hadas, dia bisa wudhu di luar toilet, ya kerjakan wudhu di luar toilet gitu loh. Beda dengan wudhu yang di dalam mandi. Memang mandi tempat tertutup jadi toilet itu. Maka dengan dia tuh mandi, hilang hadas besar, hilang hadas kecil. Lah, wudhu yang dikerjakan sebagai sunnatul ghusli, ya memang bersamaan dengan mandi, gitu loh. Beda dengan orang yang wudhu, memang wudhu ingin menghilangkan hadas kecil sendiri. Mamanya dia sudah mandi, batal lagi, mau wudhu. Lah, itu kerjakan di luar kamar mandi, di luar toilet, supaya tidak makruh. Bisa dipahami ya? Ya, Zat. Jazakallah syukran. Yang lain? Ustaz, Adwan, Ustaz. Saya tuh ada sedikit kurang paham, Ustaz, terkait sunnah wudhu, sunnah mandi yang wudhu itu. Kan salah satu syarat sah wudhu itu an-naqau anil haidi wan nifas, Ustaz ya. Itu wudhu yang sebelum mandi wajib, itu berarti wudhu dalam keadaan haid, Ustaz. Gimana tuh kami itu? Orang mandi haid itu ya harus sudah suci dari haid. Gimana orang haid kok mandi? Oh berarti berarti itu tidak dihukumi haid ya, Ustaz ya, udah kering. Ya kamu tuh gimana toh? Orang tuh mandi dari haid, iya sudah selesai haid, gimana haid mandi? Paham Ustaz, alhamdulillah. Kalau haid mandi itu mandinya mandi tanaduf, tabarrud,
Bukan mandi raful hadas, bukan. Jazakallah Ustaz. Ya. Terus apa lagi? Cukup ya? Oke, semoga Allah pahamkan kita semua, Allah mudahkan urusan kita semua. Amin, amin. Subhanakallah wa bihamdika, Amin. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.